Dulu 15 tahun lalu nih, harga semangkok bakso itu cuma Rp3.000. Sekarang di tempat yang sama, makanan yang sama, harganya sudah mencapai Rp20.000. Lah, kok jadi mahal banget ya? Kok bisa gitu ya? Nah, yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Moduit. Apakah kalian pernah ngerasa harga barang-barang ini kok semakin mahal ya? Dulu uang 50.000 itu kayaknya besar banget, bisa dipakai buat beli ini itu, atau mungkin makan mewah. Nah kalau sekarang kayaknya cukup untuk makan sehari kenyang aja gitu. Nah kenaikan harga tersebut terjadi karena adanya inflasi. Inflasi menurut Investopedia adalah kenaikan harga-harga barang kebutuhan hidup yang menyebabkan penurunan daya beli atau purchasing power. Ilustrasinya begini, misal kenaikan harga segelas kopi sebesar 5% setiap tahun. Dan berapa kopi yang dapat dibeli dengan uang 100.000? Di tahun 2010 kita bisa beli 4 gelas kopi. Dan di tahun 2025 hanya bisa beli 2 gelas kopi. Nah, kita dapat menyimpulkan ketika terjadi inflasi, uang kita itu akan turun nilainya. Nah, sekarang yuk kita coba hitung bareng. Seberapa besar penurunan uang 100 juta dalam waktu 20 tahun jika ada inflasi 5% per tahun? Seandainya inflasinya 5%, perhatikan garis yang berwarna biru ya. Dalam 5 tahun yang akan datang, uang 100 juta itu akan sama nilainya dengan 78 juta tahun ini. Artinya uang tersebut akan kehilangan 1/4 nilainya. Nah seandainya inflasinya naik 8%, coba perhatikan yang garis warna hitam, dalam 10 tahun yang akan datang uang 100 juta itu akan setara dengan uang sekarang nilainya 46 juta tahun ini. Artinya uang tersebut akan kehilangan setengah dari nilainya. Teman-teman sampai sini sudah paham dengan inflasi? Kalau udah boleh kasih like-nya dulu dong. Inflasi di Indonesia. Berikut ini data inflasi di Indonesia dari tahun 2016 ke Januari 2024. Pada tahun 2016 sampai 2020 sebelum terjadi COVID, pemerintah Indonesia itu menjaga inflasi itu di range 2-5% per tahun. Menurut Anda nih, apa yang akan terjadi jika suatu negara inflasinya itu 0? Apakah kondisi itu tuh bagus atau jelek? Jadi pada tahun 2020 sampai 2022, ketika terjadi pandemi COVID-19, inflasi Indonesia itu turun di bawah 2% dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan resesi ekonomi. Pemerintah Indonesia mengendalikan inflasi dengan berbagai cara, seperti kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Salah satu caranya untuk menjaga keseimbangan inflasi adalah dengan kebijakan dari suku bunga. Mungkin teman-teman pernah dengar BI rate atau sekarang ini BI 7 days reverse repo rate. Jadi ketika inflasinya meningkat, ya tajam gitu tingkatnya, garis yang warna biru, Bank Indonesia itu akan cenderung untuk meningkatkan suku bunga, garis yang warna hitam. Harapannya apa? Orang-orang mulai ngerem dulu belanjanya dan lebih memilih investasi atau nabung. Tapi ketika inflasinya turun, garis yang warna biru, Bank Indonesia cenderung akan menurunkan suku bunga, garis yang warna hitam ya. Harapannya apa? Supaya orang-orang mau belanja. Selain kebijakan moneter dari Bank Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki Tim Pengendali Inflasi Nasional, TPIN. Tim tersebut terbentuk atau dibentuk berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2017. Ya, timnya terdiri dari tim pengendali inflasi pusat, tim pengendali inflasi daerah provinsi, tim pengendali inflasi daerah kabupaten kota. Jadi ada timnya khusus. Inflasi dan indikator ekonomi makro lainnya pasti memiliki sisi pro and cons. Kita bahas dulu sisi pro-nya inflasi. 1. Harga-harga barang mengalami peningkatan. Misal nih, kalau Anda memiliki tanah yang harganya terus meningkat atau barang dagangan Anda mengalami peningkatan dan lainnya. Lebih happy kan? Yang kedua, inflasi yang terkendali dapat mendorong orang-orang untuk berbelanja. Misal nih ya, terjadi saat COVID-19 kemarin, pemerintah Indonesia memberikan stimulus gratis PPN untuk beli rumah. Orang-orang jadi tertarik dong untuk beli rumah. Yang ketiga, inflasi menunjukkan ekonomi bertumbuh. Nah, sementara itu, inflasi juga bisa berdampak buruk, atau ini sisi cons-nya dari inflasi. Misal kita sebagai pembeli,
harus bayar lebih mahal untuk barang yang sama. Ya tadi, segelas kopi yang dulunya 27.000 oke, sekarang udah jadi 35.000. Nilai uang kita mengalami penurunan, artinya ya daya beli kita turun. Inflasi dapat disebabkan karena 3 hal, yaitu demand pull, cost push, dan built-in inflation. Kita bahas perbedaannya. Yang pertama, demand pull inflation. Demand pull inflation itu kenaikan harga yang disebabkan karena kebutuhannya meningkat, sedangkan persediaannya stabil, sehingga terjadi kelangkaan barang. Contoh nih ya, pada saat terjadi COVID-19, tiba-tiba orang cari masker dan hand sanitizer. Ya, akhirnya apa? Masker dan hand sanitizer-nya menjadi langka, harganya jadi mahal pada saat itu. Yang kedua adalah cost push inflation. Cost push inflation, kenaikan harga yang disebabkan biaya produksinya mengalami peningkatan. Harga pangan mengalami peningkatan tajam. Karena apa? Salah satunya, harga pupuk Koreanya mengalami kenaikan 200% di tahun 2021. Nah, yang ketiga, built-in inflation. Kenaikan yang terjadi karena dampak ekonomi seperti kenaikan upah tenaga kerja untuk mempertahankan standar hidup, kenaikan ongkos tenaga kerja tentunya akan meningkatkan harga jual. Nah, lalu gimana caranya menghadapi inflasi? Salah satu cara untuk menghadapi inflasi adalah dengan berinvestasi. Investasi dapat membuat uang Anda bertumbuh dari tahun ke tahun. Contoh nih ya, inflasi Indonesia 5% per tahun. Sedangkan keuntungan investasi kita 10% per tahun. Berarti uang kita tumbuh berapa? 5% per tahunnya. Nah, jika Anda ingin berinvestasi dan mengetahui produk yang tepat dalam menghadapi inflasi, Anda dapat berkonsultasi dengan ahlinya, wealth advisor atau penasihat investasi di Moduit. Caranya silakan klik ke link berikut ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit, investasi reksadana obligasi aman, mudah, dan terpercaya.